malam hari ini kita punya cerita-cerita yang sepertinya tempat-tempatnya ya Hmm. itu berada di sekitar daerah Bandung juga. Iya, iya, iya. Ngomongin Bandung luas banget ya. Iya, Iya, soal Bandung ini nggak kehabisan tempat angker dan iya, cerita-cerita serem. iya. Nah, Utara, selatan, timur, barat ya, daerah-daerah yang mungkin bisa dibilang betul. eh, kita ini dikelilingi gunung. Gunung, terus urban legendnya banyak. Nah, Banyak buat sekali. usaha muda yang Hmm. punya pengalaman-pengalaman Ya, unik, menarik, yang serem, ngapain disimpan-simpan? yes. Langsung di-share aja. Langsung di-share aja. Kamu boleh kirim ke Wawa ya atau WA ya di 0812 20111059, boleh Ya. sharing cerita, Hmm. atau juga kamu mau kirim foto yang ada historical atau cerita-cerita seremnya. Atau video juga. Video boleh. Nah, kalau video enak kan. Misalnya ya? kalau video itu kita bisa cek langsung nih, ini kebenarannya ini bener-bener atau borongan gitu. Iya gitu ya. Boleh kalau kamu punya video-video dalam tanda kutip ya penampakan gitu ya, atau video di sekitar rumah kamu ternyata nggak sengaja ngerekam apakah ini benar atau enggak, boleh kamu kirimkan di 0812 20111059 di JNE Nightmare Site malam hari ini. Kalau misalnya nih Kang, ada sebuah kompetisi mengirimkan video horor terbaik pengalaman dia, yang paling horor dapat sesuatu, itu mungkin gak sih? Waduh, kita bisa sebenarnya mungkin aja kan, tapi dapat mungkin kunti gitu hadiahnya. nah kalau hadiahnya itu sih saya setuju sih kayaknya ya. Jadi makanya kalau di Landmas ini kan sharing cerita beneran kayak untuk orang-orang yang sharing. Kadang ada yang nanya juga nih kalau kita kirim cerita dapat kompensasi atau tidak gitu. Iya. Sejauh ini sih kita tidak memberikan kompensasi untuk para pengirim cerita, karena kita mengutamakan yang namanya mungkin sharingnya itu. Nantinya kalau kirim cerita dapat duit nih misalnya kayak gitu, orang mungkin berlomba-lomba ada yang macam-macam nanti dibikin sesuatu yang dibikin apa segala macam. Jadi kita menjaga hal itu juga sih sebenarnya Bang Jep ya. Tapi kalau misalnya kita bikin uji nyali, nah terus yang bersedia mau dan berani dan sampai berhasil itu mungkin kita bisa kasih hadiah. Nah, hadiahnya apa nanti kita pikirkan. Bisa jadi tali pocong, atau blueprint. Tetap hadiahnya ya mistis ya Bang Jawa. Salah satu yang akan ada di cerita malam hari ini adalah satu sosok yang bisa dibilang gosong. Sosok yang gosong. Mungkin hitam semua. Iya, terus kulitnya seperti terbakar, seperti melepuh gitu ya. Entah mungkin dia korban kebakaran atau mungkin apa ya. Dan juga ada satu sosok yang nanti kita akan dengarkan juga, korban dari sebuah kecelakaan. Nah, jadi dilema ya Kang. Terjadi sebuah kecelakaan maut, terus pengemudinya sama penumpangnya meninggal di tempat karena kebakaran. Bisa jadi seperti itu juga ya. Kan kejadian tuh di tol kan kejadian. Nah, isinya sampai 88 ini gosong. Pas kalau nggak salah tahun kemarin kejadiannya. Dan ya katanya banyak ada travel yang lewat sana malam-malam tiba-tiba mogok, berhenti. Jadi dia berkurang gitu tenaga si mobilnya itu, kecepatan tiba-tiba berkurang. Dia tahu ada yang nggak beres sama mobilnya, terus dia menepi di pinggir. Nah di situ dia ngelihat ada satu mobil yang parkir, tiba-tiba ada gitu. Tadinya nggak ada. Ini ada mobil, dan mobilnya itu ya kayak mobil udah terjadi sesuatu lah. Nah penumpangnya pada duduk hitam semua. Nah si driver ini cerita ke saya pengalaman dia waktu bareng-bareng nganter saya ke Jakarta. Nah saya tanya di kilometer berapa, sekian kan mobilnya apa, ini. Aduh saya tahu nih, soalnya pernah kejadian dan di situ persis tempatnya.
mobilnya ini Kang. Apa? Mobil besar gitu? Bukan. Oh, mini. Grand itu. Oke, seperti itulah ya. SUV mungkin berapa 7-seater kayak gitu ya? Ya ini mudik Kang, ceritanya 2024 itu dia mudik. Mobil apa namanya tuh yang Grand itu loh, kayak Luxio tapi yang Daihatsu itu apa namanya? Saya lupa lagi. Gak tahu lagi. Tiba-tiba ngeblank. Nah, pokoknya mobilnya itu. Okay. Dan ini kejadian dan emang gosong Kang semuanya. Seperti yang Kang Dimas cerita tentang hantu atau penampakan yang hitam gosong. Karena konon katanya sosok-sosok yang bisa terlihat dalam video itu memunculkan wujud terakhirnya ya seperti itu. Kalau misalnya mungkin ada yang lihat ini bentuknya, oh kenapa kayak gini begitu, pada akhirnya terakhirnya seperti itu dan itu yang akan menjadi terlihat ya. Macam satu hal yang menarik nih Bang, kita ngomongin seputaran ya tadi misalnya ya ada sebuah mobil ya terus terlihat dan ternyata berarti mobil itu kan gaib ya gitu. Dan saya pun pernah ngalamin kejadian ini di nggak jauh dari Ardan itu, kalau nggak salah daerah apa ya jalannya Karangsetra gitu ya, daerah situ. Saya pernah melihat satu mobil di situ depannya saya di belakangnya mobil itu, di depan saya mobilnya itu warnanya kurang lebih kayak marun gitu lah ya, merah marun. Terus mobilnya mobil tua gitu. Nah karena dari belakang juga nggak ada merek apa, nggak kelihatan. Cuman si mobilnya tuh lambat banget kan, lambat kayak gitulah ya. Dan itu kejadiannya bisa dibilang masih agak terang lah sebelum maghrib. Sampai itu jalan saya naik motor waktu itu, motong jalan mau ke Ardan, lewat situ di depan ada mobil itu, aku ikutin di belakang gitu ya. Udah lambat banget di tengah lagi. Terus akhirnya saya nyusul nih. Pas disusul udah lewatin, habis gitu dilihat lagi ke belakang, nggak ada si mobilnya itu. Nah, mobil yang ya maksudnya gaib yang berbentuk seperti wujud manusia atau seperti apa ya kayak gitu kan mungkin lumrah ketika ini berbentuknya sebuah benda. Nah ini jadi hal yang menarik nih, misalnya dia jadi mobil, jadi apa gitu, atau jadi hewan gitu. Nah memang apakah itu bisa terjadi Kang? Bisa aja Kang. Jadi gini, sebenarnya nggak menyerupai Kang, tapi ketika seseorang yang sudah dipilih untuk melihat sesuatu, melihat alam atau hal-hal yang memang bukan dari alam kita, itu artinya dia sudah bahasa ini ya, bahasa umumnya itu dia seperti terhipnotis kan, sudah masuk ke alam dia. Jin itu menggiring manusia itu untuk melihat energi dia. Karena apa? Karena frekuensi dia sama si makhluk kita atau jin itu tuh ya mungkin saat itu lagi sama. Ya si jinnya punya power atau energi yang lebih kuat, terus manusia mungkin lagi bengong atau lagi ada hal-hal yang membuat dia lagi kosong lah seperti itu. Jadi dia ngelihat seperti akan ada mobil segala macam. Ini banyak kejadian Kang, bahkan nggak hanya itu aja, cerita angkot penumpang gosong semua dia naik angkot, ternyata angkotnya angkot hantu. Iya itu kan banyak banget beredar jadi urban legend di Bandung dan banyak yang mengalami itu kan. Nah jadi memang manusia itu jadi pada satu masa gitu ya, ketika dia lagi gak fokus dan kondisinya dia memang sudah diincar gitu sama jin itu tuh diganggu, bisa aja kan. Jadi bisa menjadi suatu kali ini pun di tol pun ya. Itu ada cerita kayak gitu tuh ya. Tadi baru ingat mobilnya Grand Max. Lagi ada yang kasih Grand Max lagi nyetir ngedim gitu dari belakang gitu, pas dikasih jalan tuh nggak nyusul terus tiba-tiba pas dikasih jalan nyusul mobilnya nggak ada gitu kan. Itu juga pernah cerita atau mungkin ada dengar cerita-cerita seperti itu. Kalau dulu di jalan Soekarno Hatta zaman dulu masih ada jembatan penyeberangannya gitu, itu juga ada mitos katanya sering ada orang yang tiba-tiba menyeberang lewat tuh, gitu. Itu di bawah jembatan itu. Kadang kalau orang lagi naik motor atau naik mobil kecepatan kan itu jalan ini ya, jalan cepat kan, jalur cepat ya. So gitu tiba-tiba lewat terus dilihat
ada yang nyebrang tapi nggak ada siapa-siapa. Banyak banget yang menyebab kecelakaan kayak gitu. Iya, makanya hati-hati ya insan muda yang dalam kondisi berkendara, dia apalagi malam kalau udah capek, ngantuk, istirahat dulu aja ya. Jangan dipaksain ya. Oke, kita akan lihat dulu untuk yang udah masuk ya, untuk sharing cerita tadi. 0812 201 1059 sudah ada ini. Oke. Selamat malam. Ini sama Eko dari Purwakarta. Sekarang posisi lagi di perjalanan nih di dalam kereta api komuter lain tujuan Purwakarta. Salam buat teman-teman disabilitas netra se-Bandung Raya. Selamat malam. Selamat malam. Kemarin juga banyak juga ya. Gitu, dan selalu setiap bahkan sampai ada yang datang ke sini juga. Banyak. Iya. Meskipun saya tunanetra, saya hampir setiap malam Jumat mendengarkan Ardan FM dari 2014. Mantap. Keren Mas Eko. Ya, Mas Eko ya. Selamat sampai tujuan ya Mas Eko ya. Terima kasih. Gitu. Jadi masuk Pak Eko. Iya udah. Selamat malam juga. Nah ini tadi kita sapa dulu ya. Ternyata ada teman-teman dari Purwakarta ya tadi sudah. Oke. Selanjutnya kita akan bacakan WhatsApp yang masuk di malam hari ini, dan ini dia ceritanya. Assalamualaikum, saya Denny dari Sukajadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya cerita yang nggak bisa dilupain sampai sekarang Bang Jeff ya. Ini berat ini. Ya, ceritanya tahun 2013. Waktu itu saya pulang kerja jam 10:30 malam, dan keadaannya waktu itu kebetulan malam Jumat. Saya kebelet pipis, terus waktu itu kamar mandi kosanku di luar. Jadi tipe yang kosan kamar mandinya luar ya. Dan pas dilihat posisi pintu WC itu tertutup dan ada suara keran air. Jadi saya pikir ada orang di dalam WC. Gara-gara udah kebelet banget pipis, kepaksa harus pipis seselokan. Dan sebelum pipis saya ngomong dulu, maaf ikut pipis ya gitu, permisi dulu. Dan tiba-tiba ada angin kenceng banget, dan saat itu ada kepala keluar dari kolong selokan dan berhenti di depan muka saya banget dengan suara yang berat dan kondisi muka yang hancur, belatung di dahi dan pipinya. Dia ngomong mangga katanya. Sontak saya teriak dan langsung lari ke arah kamar, dan pas di depan pintu itu ada suara di belakang saya, kunaon lompat. Suaranya sama dengan sosok kepala yang tadi, dan saking takutnya saya pingsan, dan saat sadar saya sudah di kamar teman saya. Ya, dia tanya nih kenapa saya tidur di luar, dan saat diceritain kejadian yang tadi, teman saya bilang tadi siang ada yang meninggal dan dimandikan di atas selokan yang aku kencingin. Dan sampai sekarang kejadian itu nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Waduh, ngeri juga ya. Pantesan nggak bisa dilupain karena emang serem. Itu serem. Kalau lagi kebelet mungkin, aduh, di mana ya udahlah. Mantannya ikut terus dijawab. Sebenarnya semua juriknya gitu. Atau hantunya santun deh. Santun ya, enggak. Dia ngasih tahu kan, dia bilang maaf numpang pipis. Iya, numpang pipis. Mangga. Kemudian dibalas kan mangga. Lari kunaon lompat. Nah itu kan. Cuman sekarang perkara mental sih kan. Iya. Mentalnya kita nggak kuat. Apalagi dia muncul tiba-tiba blok gitu kan di depan dengan wajah yang sudah tidak terlihat bagus lagi lah seperti belatung dan segala macam. Nah ini ngomongin sedikit lah kita sosok hantu tanpa kepala Kang. Ya. Ini pun ya kalau kita penelusuran sering bertemu juga nih. Entah mungkin dia laki-laki atau perempuan, makanya yang melayang-layang hanya kepalanya saja kan. Nah ini apakah ada sebutan khususnya atau memang sosok ini ya entah mungkin terpisah dari badannya sehingga dia berwujud hanya kepalanya saja nih menurut atau sepengetahuan Bang Jeff nih? Ya kalau hantu tanpa kepala sebenarnya kalau jin itu Kang pada dasarnya itu sama satu ya. Cuman dia menyerupai apapun. Dia menyerupai apa yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Mungkin di situ ada urban legend atau dipercaya, di sini ada hantu tanpa kepala. Nah karena manusia atau masyarakat di sekitar mempercaya itu akan adanya sosok atau jin di situ yang tanpa kepala, maka dia akan menyerupai seperti itu. Atau kepalanya aja. Kepalanya aja seperti itu. Nah ada juga orang berpendapat bahwa ini dulunya pernah kejadian ada orang dipenggal, terus rohnya gentayangan. Nah itu wallahu alam ya, tapi kalau menurut saya tidak ada ruh yang gentayangan. Mungkin lebih ke korinnya. Nah tapi kalau saya lebih ke arah yang pendapat yang mengatakan bahwa jurik atau hantu atau jin itu akan menyerupai apapun
sesuai dengan apa yang diyakini orang sekitar. Oh, di situ ada kuntilanak, maka jin itu akan menyerupai kuntilanak. Oke, berarti dia ada sugestinya juga ya di situ. Iya, iya. Pada akhirnya dia muncul, atau mungkin di tempat itu pernah terjadi apa? Dia Jin korin ini akan menyerupai itu ya. Karena jin korin itu kan istilahnya yang menyertai kan. Korin itu, dan manusia itu ada korinnya, semua manusia itu ada korinnya atau yang menyertai, dan itu adalah musuh terbesar manusia. Korin itu adalah musuh terbesar manusia. Nah, ketika manusia itu meninggal, korin itu akan menyimpan ingatan yang penuh terhadap tubuh orang itu, ngapain aja segala macam. Nah, ketika dia meninggal dipenggal, si korin itu akan menyerupai seperti itu. Nah, kadang ya dengan nggak sengaja ada yang melihat, saya ngelihat penampakan orang yang dipenggal kemarin misalnya, dia jalan, itu korinnya. Oke, itu dia. Makanya pernah dengar juga mungkin sama dia pernah dengar tentang ada tentara-tentara berbaris gitu ya, tanpa kepala. Dulunya mungkin dieksekusi atau dieksekusi Jepang gitu, tentara Belanda itu lewat berbaris truk itu mungkin. Ngeri sih. Oke, kalau sekarang kita masuk ke sharing sessionnya untuk yang tadi udah kirim di 0812-20111059, dan ini yang pertama. Oke. Ini dia. Assalamualaikum, Kang. Saya Waalaikumsalam ya. Saya Nopi dari Cipadung. Nopi. Cibiru, Cipadung nih ya. Nah, oke, dia kirim foto. Foto ini diambil di rumah kontrakan saya sekitar awal tahun 2025, baru banget ya. Tiba-tiba di pojok atas kamar ini muncul telapak kaki besar seperti yang ada di gambar. Bisa kelihatan ya sama di fotonya ya. Jadi ini di pojok kamar di atas mungkin ini bukan apa kayak langit-langit gitu ya. Mungkin ya. Ada telapak kaki, itu cukup jelas juga tuh kelihatannya ya di sini ya. Sini, nah ini nih gambarnya kalau misalnya sama udah lihat. Nah, terus sering juga tiba-tiba muncul bau telur busuk di rumah, dan kadang ada suara barang-barang digeser, tapi pas disamperin itu nggak ada apa-apa. Dan posisi rumahnya itu persis di belakang sekolahan. Nah, gangguannya juga ini pasti di jam 11 malam. Sampai azan awal. Dan semenjak tinggal di sana ya, anak-anak saya tuh jadi gampang sakit. Gak pernah mikir ke sana awalnya, sampai anak yang paling kecil tuh mulai gak betah di rumah dan rewel. Sampai terakhir sebelum kita pindah itu ada suara berdaham besar banget. Berarti posisinya ini Novi udah pindah rumah ya. Nah, ini di rumah. Sebelumnya karena mungkin gak nyaman menceritakan ya. Iya, itu ada telapak kaki dan posisinya berarti dia terbalik gitu ya. Nah, ini mungkin yang pengen dikonfirmasi, ini apakah telapak kaki memang gaib kah, atau memang mungkin ya ada orang mungkin nggak sengaja terus si itunya kebalik atau gimana gitu pas sedang. Nah, ini yang pengen tanyakan. Daerahnya di Cibiru ya, Cipadung ya. Nah, berarti Nopi ini sudah tidak di rumahnya lagi gitu ya? Udah pindah, tapi sebelum pindah dia ada besar gitu. Aduh, ini kalau tinggalnya cukup lamakah di situ? Ngontrak ya. Ngontraknya awal tahun. Berarti baru-baru ini dong. Terus pindah lagi. Oke. Nah, untuk telapak kaki ini saya agak ragu nih, Kang. Maksudnya bukan berasal dari satu goib bukan. Ini kayaknya memang mungkin nggak ada telapak kaki di sini. Nah, ketika mulai terdengar suara-suara di atap rumahnya, dia pas lihat kok ada telapak kaki. Itu yang saya lihat. Tapi memang di rumah yang dulu pernah Nopi tempatin, ini ada tiga ya. Yang saya lihat ada 3 energi, ada 3 sosok jin. Yang satu memang ya mungkin kalau umum orang akan bilangnya dia kayak gundurwo lah. Nah, ini besar ya. Iya. Di belakang rumah ini dulunya ada satu pohon. Ini pohon
pohon nangka atau pohon mangga, saya kurang tahu ya. Dulunya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Jadi Kelihatan kalau di belakang dia kan sekarang sekolah nih, nah siapa tahu ya masih ada. Nah itu nggak tahu ya. Pohon nangka kayaknya nih, pohon nangka. Nah si sosok ini dari sana, cuma karena ketarik karena satu hal, mungkin ada di rumah ini ada energi tertentu yang dibawa sama keluarga Nopi, jadi dia masuk. Terus seakan-akan ingin apa ya, ingin tinggal bareng, ingin ya mungkin mengganggu lah ya istilahnya bahasanya seperti itu. Nah yang dua lagi ini perempuan, sosoknya ya bisa dibilang kuntilanak lah. Ini yang sering berisik di atas. Oh oke. Ya suara kaki atau apa, kayak suara tikus tapi duduk-duduk ya, maksudnya aneh lah ya. Seperti langkah kaki orang. Iya, kalau bau telur busuk yang mungkin ya bau nggak sedap itu pun mungkin berasal dari situ ya kan? Ya mungkin adalah salah satu dari mereka juga. Dari mereka, oke. Iya. Biasanya kalau memang udah tinggal, kalau dulu sih saya waktu di Kopo ya, tinggal di rumah daerah Kopo itu dari kecil. Terus pindah rumah, memang di rumah itu lumayan banyak gangguan aneh-aneh lah. Nah tiba-tiba pas pindah rumah, semalam sebelum pindah itu memang di atap rumah tuh padahal tidak lantai 2 gitu. Di belakang TV ini, di belakang layar, di monitor kita ini sekarang ya. Iya. Ini ada sosok perempuan yang tadi saya terawang. Dia nggak terima saya masuk ke sana, masuk ke tempat itu. Aduh, bahasanya tuh melengking banget kan suaranya. Jadi kayak apa bahasa Sundanya, rek naon sia teh. Apa bahasa ngelihat apa noong ya. Pokoknya bahasa dia lah. Cuman bercampur dengan bahasa yang enggak kita tahu gitu. Nah, posisinya masih di belakang layar nih. Nah, gini kalau kita menerawang foto di kadang ketarik gitu ya. Nah ini, ini saya nggak hanya menyampaikan ya, semoga aja saya ini nggak salah ya. Ada satu sosok perempuan yang emang nggak suka dengan salah satu penghuni rumah itu. Ketika Novi tinggal itu ya? Ya, Novi tinggal. Saya nggak tahu ini apakah kiriman atau apa, saya nggak tahu, kurang tahu. Tapi dia nggak suka sama salah satu sosok laki-laki yang tinggal di situ juga. Nggak tahu itu siapa. Bilangnya seperti itu. Oke. Cukup ya, pergi aja lah ya. Ya kita anggap ini sebagai masukan aja, jangan terlalu dipercaya omongan dari bangsa jin ini. Biarin aja. Dia udah pulang berarti sana. Jangan di sini. Ya biasanya ngilang sendiri. Iya. Ini kalau kamu di sini ya. Yang ada di Arda nih yang akan ngusir. Aduh, oke. Ini kalau terawangan gitu kan. Iya. Ketika kita ngelihat, kita tuh masuk ke sana. Masuk ke sana ya. Ya dia ya melihat juga. Ya ketika kita balik dia ikut juga. Dia bisa ikut juga maksudnya ya? Apa segala macam. Nggak apa-apa ya, memang resikonya seperti itu. Oke. Ini mungkin kalau ini kita lihat aja videonya ya. Mungkin tidak akan diterawang terlalu jauh juga karena mungkin waktu juga ini kayak tidak mungkin, tapi kita coba bacakan saja. Selamat malam ya untuk insan muda yang sudah mengirimkan video ini. Nah tadi ngomongin daerah Kopo, ini kalau nggak salah videonya atau ceritanya dari daerah Kopo. Oke, coba kita simak, ini dia. Nah jadi ada satu rumah ini sampai sekarang rumah ini kosong, nggak ada yang nempatin. Dan selama dia tinggal di sana selalu ada yang angker nih. Tapi aku nggak pernah lihat langsung wujudnya. Tapi orang tiap lewat gang para kesini berarti ya selalu bilang ada makhluk, ada harimau. Dan pernah adik aku lagi tiduran tiba-tiba balik badan sendiri, katanya ada yang dorong. Terus kadang dengar suara air bunyi sendiri. Nah sampai sekarang kadang mimpiin rumah ini nih. Nah tolong boleh dilihat di sini aslinya ada apa ya. Terima kasih. Oke, ini kalau nggak salah daerah Kopo ya. Kiriman. Oke. Oh ini rumah. Ini cocoknya kita kalau datang langsung. Kalau boleh nih ya. Kalau boleh nih kita datang kesini light berarti website
ke rumah ini nih. Nah ini boleh dicatat aja nomornya. Sampai nanti kita bisa hubungin lebih lanjut. Oke, terima kasih ya. Kita tidak mau, tidak mau disebutkan namanya. Ya, cukup. Itu dia. Kalau ngomongin sebuah rumah kosong sampai gangguannya se-ekstrim itu, Kang, biasanya apakah memang dia sudah lama tinggal atau tidak mau ditinggali gitu? Dia sampai di situ banyak banget. Sekilas aja ya tadi. Saya hanya ngelihat di bagian ruangan depan, Kang. Saya hanya baru sampai bagian ruangan depan. Itu sudah ramai yang keluar. Di sana, di tempat yang sesuai di video itu banyaknya perempuan. Perempuan semua, kuntilanak semua. Saya nggak tahu, saya nggak ngelihat sosok harimau, saya nggak lihat. Tapi yang saya lihat itu sosok perempuan semua, kuntilanak semua. Dan mereka tadi pas masuk di ruangan ada yang dari tembok yang, jadi masuk ini ruangan tadi ya, kan ada kamar sebelah. Jadi dia yang saya lihat tadi ya, ketika saya masuk yang pintu tadi kebuka, ada satu ruangan lagi di sampingnya di batas sama tembok. Keluar dari situ, ada dari atas ke bawah, tapi kepala aja susah. Wah, panas banget. Akhirnya ya tutup lagi. Berarti confirm kalau memang di situ ada ya? Banyak ya. Banyak. Dan itu enak kalau nightmare di sana. Langsung di sana nih kalau bisa ya. Nanti coba kita ini apakah boleh, karena ya tim kecil aja kita ke sana. Tinggal mungkin dicari tahu ini soalnya mendadak. Maksudnya gini, tadi rumah ini biasa, maksudnya nggak terlalu angker, tiba-tiba jadi angker banget. Nah, tambah kosong sekarang ya. Jin yang dalam jumlah yang bukan 1-2 itu lebih dari itu dalam waktu yang tiba-tiba, nah itu perlu dipertanyakan. Saya ada triggernya ya. Ya, apakah ada yang nyuruh atau memang tiba-tiba muncul sendiri. Oke, itu mungkin menutup Nightmare Site di malam hari ini. Terima kasih banyak pastinya ya buat insan muda yang selalu setia untuk dengerin, juga untuk nonton konten-kontennya Nightmare Site mungkin di sosial medianya Ardan Radio. Terima kasih banyak. Kita pamit, sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Dimas pamit dan Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin atau nonton Nightmare Site ini sendirian. Assalamualaikum.